Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Edi Santoso Putro di channel MS Eduri ya, atau Mobile Source Education History. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bagian ketiga ya dari rangkaian perang Badri. Ini ada perang antara persatuan kaum Badri dengan kaum Adat melawan Belanda. Romeo dan Juliet kemudian bersatu ya ini. Ini melawan Belanda. Dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah agar peserta didik dapat menganalisis terjadinya perang antara persatuan kaum Padri dan kaum adat melawan Belanda pada tahun 1831 hingga 1838 serta mampu mengolah informasi tersebut dan menyajikannya dalam bentuk narasi sejarah. Baik, kita langsung ke bab pertama ya. Bab 1, bersatunya kaum adat dan kaum Padri. Nah, di sini penangkapan Diponegoro pada tahun 1830 ini menandai berakhirnya peperangan besar di Jawa. Ya. Nah, Belanda di sini yang telah memulihkan semua pasukannya ini mencoba untuk menundukkan kaum Padri nih dengan mengingkari perjanjian Masang, perjanjian damai yang mereka buat tuh pada tahun 1831. Dan ternyata ada fakta mengejutkan nih. Walaupun kaum adat itu bersekutu dengan Belanda, tapi ternyata Belanda itu kerap melakukan eksploitasi besar-besaran ke kaum adat. Wah, ini parah ya. Seperti pembangunan jalan, lalu ada lagi pembangunan benteng, dan juga untuk angkutan barang punyanya tentara. Ini dibebankan secara keseluruhan ke kaum adat. Bahkan kaum Padri sempat menyebut mereka pengangkut kotoran kafir tuh. Wah, parah kan. Kaum adat juga tetap dilarang menyabung ayam hingga mereka itu diwajibkan untuk membayar cukai yang tinggi. Dan puncaknya pada pelarangan ini adalah pelarangan penggunaan candu yang sepihak sampai membunuh pedagang-pedagangnya punya kaum adat di sini. Nah, ini yang menyebabkan rasa kecewa hingga mereka membelot dari Belanda. Gitu ya. Memanfaatkan momen tersebut, di sini Tuanku Imam Bonjol dan Harimau Nan Salapan telah berhasil merangkul kaum adat. Mereka melakukan sebuah perjanjian besar di atas puncak Bukit Narapalam ya, di tanah datar. Ya, plakat ini berisi ya seperti yang Bapak tulis ini ya. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Gitu. Nah, plakat tersebut menandai bahwa kaum adat di sini sudah bersatu dengan kaum Padri. Nah, hal ini punya akibat yang cukup besar ya. Karena Belanda ternyata tidak cuma melawan kaum Padri, tapi ini melawan persatuan antara kaum adat dan kaum Padri. Jadi dua kekuatan besar. Namun sebenarnya menurut Azwar ya, di sini perjanjian yang seperti adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah itu sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 1644. Tapi diulangi kembali tuh pada tahun 1831 oleh masyarakat Minang di buku adat perdamaian adat dan syarak. Baik, kita lanjut ke bab kedua ya, strategi pengepungan Belanda. Perlawanan yang besar ini membuat Belanda itu harus menerapkan strategi baru ya tentunya untuk menghadapi kaum Padri itu. Gak bisa sama karena ini ada dua kekuatan. Lalu bagaimana dengan personil yang seadanya tapi bisa efektif untuk mengalahkan kaum Padri dan kaum adat? Nah, caranya adalah dengan memotong sektor perekonomian mereka. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di gambar, ini penguasaan ya atas wilayah daerah pesisir ini menjadi kunci kemenangan Belanda. Kenapa? Karena wilayah pesisir itu adalah gerbang perdagangan mereka. Selain itu mereka juga membangun benteng Fort de Corps seperti gambar ini. Ini di wilayah Bukit Tinggi. Ini salah satunya untuk mempersempit gerakan pasukan Imam Bonjol. Gitu. Jadi mereka itu bisa tahu tuh nanti dengan adanya benteng itu, kalau ada pasukan yang lewat punyanya Imam Bonjol itu nanti mereka langsung ketahuan. Nah, dan seperti yang diduga ya, strategi yang dilakukan Belanda ini ternyata cukup efektif untuk melawan kaum Padri. Kaum Padri di sini yang di wilayah Lintau pada tahun 1831 berhasil ditaklukkan tuh oleh Belanda. Ini kayak balas dendam ini, berhasil ditaklukkan di wilayah Lintau. Penguasaan atas Lintau ini memudahkan Belanda ya untuk merangsek masuk ke wilayah Luhak tanah datar di sini. Ini tempat pertahanan pertama
milik kaum Padri. Namun kaum Padri di Lintau ini sebenarnya tidak sepenuhnya kalah ya. Beberapa dari mereka itu ada yang masih selamat dan berhasil mengkoordinasikan pasukan kembali untuk melawan Belanda secara bergerilya. Dan perlawanan yang sengit itu masih sanggup mereka lakukan. Selain itu, Belanda juga dapat tambahan pasukan nih dari Sentot Prawiro Dirjo. Nah, sosok ini disebut sebagai misananya Pangeran Diponegoro menurut Peter Carey ya. Dan dia itu bukanlah pengkhianat sebenarnya karena membela Belanda, jadi nggak gitu. Jadi sebenarnya Sentot Prawiro Dirjo ini pernah melakukan peperangan tuh dengan Belanda, tapi kalah beserta seluruh pasukannya, sehingga Sentot ini pada 16 Oktober 1829 ya dipekerjakan paksa oleh Belanda. Nah, apa buktinya kalau Sentot itu bukan pengkhianat terhadap bangsa kita gitu? Nah, pada tahun 1833, ini tanpa sepengetahuan Belanda, Sentot ini bersekutu dengan kaum Padri. Ya, walaupun setelah bersekutu akhirnya ketahuan dan diasingkan ke Bengkulu hingga akhir hayatnya, tapi ini juga menunjukkan bahwa si Sentot ini sebenarnya masih punya empati ya terhadap umat muslim gitu ya. Baik, kita lanjut ke bab ketiga, ada campur tangan Van de Bos ini. Kok bisa tiba-tiba ada Van de Bos ya? Oke, mari kita lanjutkan. Menyadari bahwa perlawanan kaum Padri ini semakin menjadi-jadi ya, akhirnya Belanda mengeluarkan sebuah pengumuman. Pengumuman ini disebut sebagai plakat panjang pada tanggal 25 Oktober 1833. Tujuannya adalah untuk meredam peperangan ya. Nah, isi plakat tersebut diantaranya adalah kedatangan Belanda ini ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut tuh. Yang kedua, kedatangan Belanda hanya untuk berdagang dan untuk menjaga keamanan. Yang ketiga, penduduk Minangkabau ini akan tetap dipimpin oleh para penghulu dan pemimpin adat serta tidak harus membayar pajak. Lalu yang keempat, dalam rangka menjaga keamanan dan membuat jalan, tentu membutuhkan biaya yang banyak ya. Maka Belanda mewajibkan penduduknya untuk menanam kopi dan harus menjualnya ke Belanda. Ini enaknya sendiri ini ternyata ya. Nah, plakat ini ternyata masih dianggap memberatkan tuh sama rakyat Minang. Ini jelas memberatkan sih, bagi saya juga memberatkan. Sehingga perlawanan yang hebat juga tidak bisa menyurut ya dengan mudah. Nah, lamanya penyelesaian perang Padri ini membuat gubernur jenderal Belanda yang namanya Johannes van de Bos ya, Van de Bos datang ke Padang pada tanggal 23 Agustus 1833. Ya, tujuannya ini simpel sebenarnya, untuk melihat operasi militer yang dilakukan oleh pasukan-pasukannya. Ini Van de Bos memang sudah kehilangan kesabaran sebenarnya. Dia sampai memaksa seluruh anak buahnya, mengultimatum anak buahnya untuk menyerang benteng Bonjol selambat-lambatnya pada tanggal 10 September tahun 1833. Yang dalam arti 2 minggu setelah kedatangan dia harus sudah hancur benteng Bonjol. Dan seperti dugaan kita, penyerangan yang terburu-buru itu tentu tidak baik ya. Dan ini justru menjadi sebuah bumerang untuk Belanda. Pasukan Bonjol ini ternyata dengan kemampuan bergerilayanya itu ya, berhasil menggagalkan penyerangan tersebut. Dan yang paling parah, Belanda justru kehilangan perlengkapan dan perbekalan mereka, hingga persenjataan seperti meriam dan senapan gitu. Jadi malah bangkrut ya Belanda setelah penyerangan yang terburu-buru tadi. Baik, kita lanjut ke bab 4, yaitu strategi baru Belanda ya, setelah mereka bangkrut tadi. Baik, pada tahun 1834 ini Belanda mulai memusatkan perhatiannya kembali ya pada pembangunan jalan dan jembatan menuju ke wilayah Bonjol. Nah, pembangunan ini dilakukan dengan tenaga kerja paksa penduduk setempat gitu ya. 16 April 1835 ini menjadi tanggal perlawanan lanjutan Belanda ya terhadap pasukan Padri di wilayah Bonjol. Nah, si Belanda ini berhasil menguasai wilayah Sipisang. Ini salah satu basis pertahanan kaum Padri ya. Mereka bahkan berhasil menguasai Sipisang itu dalam waktu 3 hari 3 malam gitu.
Lalu karena wilayah si pisang ini sudah berhasil dikuasai, mereka mulai masuk ke wilayah Alahan Panjang untuk masuk ke wilayah Bonjol gitu ya, ke basis utamanya ke wilayah Bonjol. 16 Juni 1835, Belanda mulai menghujani tuh area Bonjol dengan mortir dan meriam. Ya kaum Padri jelas melawan ya, apalagi sudah mendapatkan rampasan yang banyak tadi. Mereka juga menghujani Belanda dengan mortir dan meriam juga dari atas Bukit Tajadi gitu ya. Nah, 1 tahun berserang, ternyata penyerangan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan benteng Bonjol itu masih belum runtuh sama sekali gitu. Nah, 3 Desember 1836 di sini Belanda kembali melakukan penyerangan secara besar-besaran nih. Dan penyerangan ini ternyata berhasil meruntuhkan sebagian besar benteng Bonjol. Bahkan beberapa keluarga dari Tuanku Imam Bonjol juga ikut terbunuh. Ya, walaupun demikian ternyata kaum Padri ini masih mampu untuk bertahan dan mengusir Belanda keluar. Belanda tentunya merasa ya perlawanan ini tidak ada habisnya, karena dari tadi yang hancur tidak ada, yang hancur cuma sebagian. Nah, akhirnya mereka mengeluarkan kartu asnya tuh dengan mengutus Mayor Jenderal Consius untuk memimpin serangan lanjutan. Nah, kita nggak bisa ngeremehin ya Mayor Jenderal Consius ini. Ia adalah seorang tokoh ahli perang strategi benteng Stelsel di Jawa yang sudah memenangkan perang melawan Diponegoro itu tadi. Jadi kemampuannya memang tidak bisa diragukan lagi. Nah, kaum Padri ini dikepung tuh dari segala arah selama 6 bulan berturut-turut. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1837, keseluruhan benteng Bonjol ini berhasil untuk ditaklukkan. Ya namun samalah kayak kejadian di Lintau tadi. Tuanku Imam Bonjol beserta beberapa keluarganya ini masih sanggup melarikan diri menuju ke wilayah Marapak atau wilayah yang masih dikuasai oleh kaum Padri. Bab kelima ini bab yang cukup sedih ya bagi kita karena ini adalah kejatuhan kaum Padri. Sesampainya di wilayah Marapak, keinginan Tuanku Imam Bonjol untuk membentuk kembali pasukannya ini harus pupus. Kaum Padri ternyata telah tercerai-berai di berbagai tempat. Dan dalam kondisi seperti ini, Belanda akhirnya mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk berunding. Beliau diundang ke wilayah Palupuh yang masih dalam lingkup wilayah Agam ya, yang disepakati itu sebagai tempat perundingan bersama. Dan sesampainya di sana, Tuanku Imam Bonjol itu justru tidak diajak berunding, tapi malah ditangkap tuh. Beliau dalam kondisi sakit langsung dibawa ke Bukit Tinggi, lalu dibuang ke Padang. Nah, hasutan Belanda ini ternyata kembali berhasil ya, setelah diterapkan di Perang Jawa, saat musuh Pangeran Diponegoro kan juga melakukan siasat yang sama. Dan pada tanggal 23 Juni 1838, Tuanku Imam Bonjol ini diasingkan ke Cianjur, lalu dipindahkan lagi ke Ambon, lalu dipindahkan lagi ke Manado, Sulawesi Utara, hingga akhir hayatnya pada tahun 1864. Saking takutnya Belanda terhadap kekuatan Imam Bonjol itu, sampai dia diasingkan jauh dari Pulau Sumatera. Nah, kehilangan sosok pemimpin ini menyebabkan kaum Padri ini tercerai-berai ya tentunya. Namun pada tahun 1838, ini Tuanku Tambusai masih memimpin sebagian kecil pasukan di daerah Dalu-Dalu ya. Ini untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tapi sayangnya ya seperti anak ayam yang kehilangan induknya ini. Jadi kemenangan juga masih tetap berhasil diraih oleh Belanda. Karena sosok leader yang memimpin kaum Padri ini sudah tidak ada. Nah, setelah kemenangan ini, tentunya seperti di perjanjian awal tadi, kerajaan Pagaruyung secara penuh bukan milik keluarga Sultan Murning Shah Alam lagi, bukan milik masyarakat Sumatera Barat lagi, bukan milik kaum Padri, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Belanda, langsung di bawah kekuasaan Belanda. Dan raja di sini hanya diperlakukan seperti tuan tanah, mengikuti model yang berlaku di Jawa.
Jadi seperti tidak ada harga dirinya ya. Dan kemenangan yang total yang dimiliki Belanda ini di Minangkabau ini membuatnya leluasa untuk memonopoli perdagangan kopi, lada, tekstil di wilayah Sumatera Barat. Yang bahkan pada tahun 1867 ini ada seorang geolog Belanda ini. Ada Willem Hendrik de Graaf ya. Ini menemukan batu bara atau black gold ya di sepanjang sungai Ombilin, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Nah, setelah observasi yang cukup lama ini, akhirnya selama 22 tahun ya, akhirnya pada tahun 1899 Belanda memulai kegiatan pertambangannya di wilayah tersebut. Ya, walaupun memang akhirnya sedih ya, akhirnya jatuh kaum Badri dan juga Imam Bonjolnya justru malah diasingkan, tapi ini menunjukkan bahwa perjuangan yang hebat, perjuangan kaum muslimin di wilayah Minangkabau ini juga tidak bisa diremehkan oleh Belanda. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya untuk kali ini. Semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua agar terus mencintai bangsa ini, mengingat jasa-jasa para pahlawan dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, see you later.